Norma kesusilaan. Tutorial mata kuliah pengantar ilmu hukum. Topik ke-10. Disediakan oleh Global Tutorial. Bagaikan sebuah pagar, norma kesusilaan membatasi perilaku individu masyarakat agar tidak melampaui batas kesusilaan sebagai tindakan asusila. Fungsi kontrol dari adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana digariskan dalam politik hukum nasional secara sosiologis memang terletak di tangan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana kesusilaan, namun secara yuridis terdapat pada kekuasaan yudisial. Kata dasar dari kesusilaan adalah kata susila, yang artinya sebagai berikut: 1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib. 2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. 3. Pengetahuan tentang adat. Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan, tindakan susila, ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan, tindakan asusila. Selain pemaknaan norma kesusilaan yang begitu berbeda-beda, pemahaman akan sejauh mana norma kesusilaan itu berlaku juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan, atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia yang berbudi, maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Wijaya tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Penempatan norma kesusilaan sebagai dasar penanganan perkara kesusilaan membuka paradigma baru bagi hakim untuk tidak melulu mengandalkan ketentuan hukum. Hukum tidak lagi dimaknai ketentuan hukum tertulis tetapi norma yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan. Hukum sangat luas ruang lingkupnya karena keberadaan hukum mengikuti setiap aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hakim tidak boleh ketinggalan tetapi mengikuti dan menggali nilai hukum demi terciptanya keadilan. Tidak jarang ketentuan-ketentuan norma agama juga menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan, sebab pada hakikat nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pula karena sifatnya yang melekat pada diri setiap manusia, maka nilai-nilai kesusilaan itu bersifat universal. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikat merupakan pengingkaran terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan yang dipahami sebagai etika dalam arti sempit hanya dapat dimengerti sebagai kaidah yang timbul dalam kehidupan pribadi. Di samping itu, ada pula kaidah kesusilaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan bersama yang biasanya disebut sebagai norma sopan santun atau adat istiadat. Norma kesusilaan adalah kaidah yang dianggap paling asli yang berasal dari sanubari manusia itu sendiri. Norma kesusilaan merupakan norma yang tertua dan menyangkut kehidupan pribadi manusia, bukan dalam kualitasnya sebagai makhluk sosial. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kaidah moral atau kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Ciri kaidah kesusilaan dibanding dengan kaidah hukum, adalah sifatnya yang otonom. Diikuti atau tidaknya kaidah tersebut tergantung pada sikap batin manusianya. Apabila ditaati, berarti manusia menuruti kata hatinya, bukan berarti ia takut pada sanksinya. Pemahaman hukum yang tidak kaku tetapi fleksibel dengan tetap mendasarkan diri pada norma yang berlaku di masyarakat sangat sesuai dengan paradigma hukum progresif yang mendasarkan diri pada nilai masyarakat. Nilai-nilai masyarakat akan menjadi sebuah kearifan lokal, local wisdom, yang berkontribusi besar dalam pembangunan hukum karena di dalamnya terkandung prinsip keteraturan dan keseimbangan yang luhur. Berikut adalah contoh norma kesusilaan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1.
Meminta maaf bila melakukan kesalahan. Meminta maaf bila melakukan kesalahan adalah salah satu bentuk norma kesusilaan. Bersegera meminta maaf bila melakukan kesalahan dan tidak bersikap seperti pecundang yang lari dari kesalahan atau balik menyalahkan pihak lain. Bersikap jantan dan kesatria untuk meminta maaf akan membuat seseorang menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. 2. Berpakaian sesuai dengan situasi. Norma kesusilaan mencakup juga cara berpakaian. Berpakaian hendaknya disesuaikan dengan bentuk tubuh, warna kulit, warna baju, situasi, waktu, dan tempat ataupun acara yang dihadiri. Pakaian yang dipakai membentuk keserasian dengan penampilan. Berpakaian secara sembarangan akan menjadi pusat perhatian atau keanehan dalam pergaulan. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menghargai yang muda. Norma kesusilaan hendaknya dihadirkan dalam tata cara pergaulan. Dalam pergaulan sopan santun, yang muda harus menghormati yang lebih tua umur pada waktu bertemu, yang muda terlebih dahulu hormat kepada yang tua. Begitupun sebaliknya, meskipun umur kita lebih tua dari teman sepergaulan, tetapi kita harus menghargainya. Jika ini dilakukan, maka akan tercipta keharmonisan. 4. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak sesukanya. Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi orang yang diambil haknya. Namun, terjadinya sebuah perkara kesusilaan tidak menunjukkan adanya perubahan norma kesusilaan yang dianut sebuah masyarakat, sebaliknya merupakan tanda keteraturan sejati dari norma kesusilaan. Tahap penanganan perkara kesusilaan menjadi batu uji sejauh mana norma kesusilaan dijadikan standar penilaian. Pendekatan inilah yang disebut sebagai chaos theory of law, yang memandang ketidakteraturan, terjadinya kejahatan kesusilaan, sebagai bagian kecil dari sebuah sistem yang teratur secara holistik. Pemahaman chaos theory of law tersebut ternyata memiliki titik temu dengan konsep penemuan hukum progresif. Pemahaman hukum dilihat sebagai sarana bagi tercapainya kebutuhan manusia yang terus-menerus bergerak dalam kestabilan. Sacipto Rahajo menegaskan, sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik. Ahmad Rifai menegaskan kajian hukum progresif menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dan mengandung moralitas kemanusiaan. Progresivitas dari sebuah pemikiran hukum dapat dilihat dari kemauan diri penegak hukum untuk membuka diri pada kemauan masyarakat yang tercermin dalam nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang secara unik di tiap masyarakat. Pemahaman arti penting nilai kesusilaan sebagaimana tercermin dalam norma kesusilaan tidak dapat dimiliki oleh hakim secara otomatis. Hakim akan melakukan berbagai macam langkah untuk melakukan pemahaman terhadap norma kesusilaan yang ada di suatu masyarakat. Terkait ukuran penting dalam pemenuhan tidak memenuhi kriteria kesusilaan, dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruh handlingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat di mana kata-kata itu telah diucapkan atau di mana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Menurut Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, das Recht ist das ethische Minimum. Demikianlah materi topik ke-10 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update